A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita masuk pada kisah dari pahlawan besar, sang penakluk Sajistan, yaitu Asim bin Amru At-Tamimi. Demikian kisahnya. Asim bin Amru At-Tamimi merupakan sahabat yang cerdas, memiliki keimanan dan kebersihan jiwa yang kuat, serta jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Asim bin Amru adalah salah seorang komandan dalam perang Qadisiyah dan Madain, perang yang meruntuhkan kekaisaran Sasaniyah Persia, atau daerah Ctesiphon adalah salah satu kota terkenal di Mesopotamia, ibu kota kekaisaran Parthia dan pelanjutnya, yaitu kekaisaran Sasaniyah Persia. Letaknya di sepanjang sungai Tigris sekitar 30 km sebelah tenggara kota Baghdad sekarang. Asim bin Amru lah yang berhasil menaklukkan daerah Sajistan. Tahukah Anda bagaimana penaklukan Sajistan itu terjadi? Keislaman Asim bin Amru At-Tamimi. Asim bin Amru At-Tamimi masuk Islam di tahun 9 Hijriah bersama dengan keluarga besarnya Bani Tamim, tepatnya setelah perang Tabuk, ekspedisi militer terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, Asim bin Amru masih mendapat kehormatan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Kepahlawan Asim. Jihad pertama yang diikuti Asim adalah jihad menumpas orang-orang yang murtad dari Islam. Ia bertempur di bawah komando Khalid bin Walid. Pada saat itu, dia mendapat cobaan dan tantangan yang luar biasa hingga Panglima Khalid memberinya penghargaan khusus. Saat misi penaklukan Islam ke wilayah Persia, Asim juga berada di barisan terdepan dalam pasukan yang juga dipimpin oleh Panglima Besar Khalid bin Walid. Dalam perang Mazar, Asim berhasil membunuh salah seorang panglima terkemuka pasukan Persia. Kemudian setelah berhasil menaklukkan kota Hirah di perbatasan dengan Irak yang dikuasai Persia pada tahun 633 Masehi, Asim bahu-membahu bersama Khalid bin Walid dalam pertempuran Al-Anbar dan Ain Aut-Tamr. Sedangkan dalam pertempuran melawan kaum murtad di Daumatul Jandal, Jenderal Khalid mengutus Asim menjadi komandan sebuah pasukan khusus yang ditugasi menawan Uqaidar bin Abdul Malik Al-Kindi, pemimpin terkemuka Daumatul Jandal yang murtad dari Islam. Setelah berhasil menangkapnya, Asim menyerahkan Uqaidar kepada Khalid bin Walid, yang kemudian menjatuhkan hukuman mati sebagai balasan atas pengkhianatan yang ia lakukan terhadap kaum muslimin. Tatkala Khalid bin Walid sedang melakukan pengepungan atas benteng Daumatul Jandal, tidak memungkinkan bagi seluruh kekuatan untuk masuk ke dalamnya. Sebagian anggota pasukan harus tetap berada di luar benteng. Di hadapan Bani Tamim, salah satu kabilah di Daumatul Jandal yang bersekutu dengan Bani Kalb, Asim menyampaikan suruhannya. Bani Kalb adalah suku Arab Kristen yang membantu Uqaidar dari Bani Kinda dalam perang Daumatul Jandal ini. Wahai Bani Tamim, lihat dan paksalah sekutu kalian dari Bani Kalb itu. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan bantuan yang terbaik bagi mereka sesuai perjanjian persekutuan. Dan mereka pun melaksanakan apa yang baru saja disampaikan oleh Asim, pemimpin mereka. Apa yang dilakukan oleh Asim ini rupanya menjadi sebab bagi para tawanan dari Bani Kalb untuk selamat dari hukuman, yaitu hukuman mati oleh pasukan muslim karena kemurtadan mereka. Sebab setelah itu Khalid memanggil semua tawan yang ada untuk dihukum mancung, kecuali tawan dari Bani Kalb. Asim dan orang-orang Bani Tamim menjelaskan kepada Khalid bahwa mereka telah memberi jaminan keamanan bagi tawanan dari Bani Kalb itu. Khalid pun pada akhirnya membebaskan mereka. Ini merupakan salah satu sikap yang menunjukkan keseriusan Asim dalam menepati janji. Begitu pula semangat dan perhatian pada saudara-saudaranya, serta sikap kesatria yang mampu ia berikan pada sekutunya Bani Kalb pada saat terjadi kesulitan. Tatkala Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid menaklukkan Syam, Khalid menginginkan Asim turut serta dalam pasukannya. Khalid juga meminta semua sahabat Rasulullah SAW ikut bersamanya menggempur pasukan Romawi Timur.
Akan tetapi permintaan Khalid ditentang oleh Al-Musanna bin Harithah As-Saibani yang juga menginginkan Asim dan para sahabat lainnya bergabung dalam pasukan yang dipimpinnya di Persia. Demi Allah, tidak ada yang kuharapkan dari kemenangan yang kita boleh, melainkan aku meraihnya bersama mereka, kata Al-Musanna. Kedua panglima muslim ini kemudian berunding dan lahirlah kata sepakat. Asim diputuskan tetap di Persia bersama dengan Al-Musanna, sedangkan Khalid bin Walid harus rela berangkat bersama teman Al-Musanna, yaitu Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi, saudara dari Asim. Khalid mengalah pada Al-Musanna dan sekaligus pula melaksanakan perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berangkat dengan separuh para sahabat saja, sedang yang lain biar bersama dengan Al-Musanna menghadapi Persia. Setelah beberapa kali terlibat pertempuran bersama dengan Khalid bin Walid, kini giliran Asim untuk berperang di bawah komando Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Asim bertindak selaku komandan yang bertanggung jawab atas pasukan dari kabilah dia, Bani Tamim. Setelah menyelesaikan perang Kaskar, dia bertolak menuju daerah Sungai Jur. Di sana mereka berhasil menaklukkan kembali kekuatan pasukan Persia. Saat perang jembatan Jisr, perang yang mengantarkan Abu Ubaid dan sekitar 4.000 tentara muslim syahid, sebagian terbunuh dan sebagian tenggelam di Sungai Efrat, Al-Musanna dan Asim bersama segenap pahlawan muslim berusaha sekuat tenaga menahan kekalahan. Jembatan dari deretan perahu berhasil disambung kembali hingga memudahkan pasukan muslim bisa menyeberang balik untuk menyelamatkan diri dari tentara Persia yang berkendaraan gajah yang dipimpin Panglima Bahman Jadweh. Al-Musanna dan Asim baru menyeberang setelah semua personel tentaranya menyeberang. Pasca syahidnya Abu Ubaid radhiyallahu an, Asim dan kawan-kawannya yang berani tetap berusaha melanjutkan pertempuran di bawah komando Panglima Al-Musanna yang ditunjuk menggantikan posisi Abu Ubaid memimpin pasukan. Pada saat perang Buwaib berkobar, Asim terpilih untuk memimpin pasukan. Dia bertugas melakukan serangan pembukaan, suatu amanah dan tanggung jawab yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali oleh seorang pahlawan sejati yang betul-betul memiliki keberanian. Perang di Buwaib di sisi barat Sungai Efrat ini sangat brutal, dan kecerdikan Panglima Al-Musanna bin Harithah telah membuahkan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Korban di pihak Persia sangat besar, diyakini mencapai puluhan ribu. Orang menyebut hari itu sebagai hari 10 karena hampir setiap tentara muslim bisa membunuh 10 tentara Persia. Selesai perang Buwaib, Asim bin Amr bersama Jarir bin Abdul Al-Bajli dan Isma Al-Dabi meminta izin Al-Musanna untuk terus melaju. Mereka pun diizinkan dan Asim dengan berani menerobos pasukan masuk ke dalam benteng musuh pasukan Persia di kota Sabat yang terletak dekat Madain. Berkat penguasaan dia akan tata ruang daerah lawan, dia meraih penghormatan dari banyak muslim. Asim, pahlawan perang Qadisiyah. Perang pertama yang Asim lakukan pada saat perang Qadisiyah meletus adalah memberi bantuan logistik dan bahan makanan terhadap pasukan muslimin. Tatkala dia dan pasukannya mendekati Qadisiyah, mereka mengalami kekurangan bahan makanan yang logistik. Padahal perang belum dimulai. Lantas Panglima Sa'id bin Abi Waqqas pun mengutus Asim bertolak menuju Maisan dalam rangka mencari tambahan perbekalan, bisa berupa daging domba atau lainnya. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Asim menemui Sa'ad untuk menyerahkan logistik tersebut yang kemudian dibagikan kepada seluruh pasukan. Tugas kedua yang diterima Asim sebelum berkobarnya perang Qadisiyah adalah tugas politik untuk bernegosiasi dengan Kaisar Persia. Memang sebelum terjadi perang Qadisiyah terjadi suatu dialog bersejarah antara para utusan Sa'id bin Abi Waqqas dengan Kaisar Zaddegar III. Sempat terjadi tali ulur kepentingan antar keduanya. Lantas Sa'ad mengirim delegasi beberapa orang Arab yang cukup memiliki kapabilitas, wibawa dan kecerdasan. Dan di antara mereka yang diutus adalah Asim. Namun diplomasi akhirnya gagal. Kaisar Zaddegar murka luar biasa kepada para delegasi politik pasukan muslimin seraya mengatakan, "Ambilkan satu genggam tanah dan berikan kepada pemimpin mereka." Asim menjawab, "Akulah pemimpin mereka." Dan ia pun segera melangkah untuk mengambil segenggam tanah dari Kaisar. Lalu seraya menuntun kendaraannya, ia keluar meninggalkan sang Kaisar itu dengan membawa tanah di tangan. Menemui Sa'ad bin Abi Waqqas seraya mengatakan, "Bergembiralah, demi Allah, sesungguhnya ia telah memberikan kepada kita miniatur kerajaan mereka." Sesungguhnya dialog yang dilakukan para delegasi muslimin tersebut mampu membawakan kemenangan politis atas pasukan Persia.
Ini dapat kita saksikan dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Kaisar Persia sendiri tatkala para delegasi muslim tersebut bertolak dari hadapannya. Kaisar Persia mengatakan, "Tidak pernah aku duga bahwa bangsa Arab seperti itu adalah orang-orang yang baru saja pergi dari hadapanku. Sungguh kalian tidaklah akan lebih cerdas dan lebih baik dalam memberikan jawaban dibanding mereka." Ada sekitar 100 anggota pasukan berkuda yang diutus oleh Sa'ad untuk memasuki wilayah Al-Jazirah yang ada di sekitar dua sungai Efrat dan Tigris. Berita kedatangan mereka itu sempat sampai ke telinga Rostam Fakhruzad, panglima perang pasukan Persia. Ia tidak tinggal diam, langsung mengarahkan pasukan untuk bergerak menyambut mereka di wilayah yang sama. Kedatangan pasukan Persia yang dalam jumlah cukup besar itu bisa membahayakan pasukan muslimin. Sedangkan pasukan muslimin sudah cukup jauh melangkah, maka diutuslah Asim dan Jabir al-Asadi untuk segera menyusup ke medan tempur. Dengan sekuat tenaga, Asim berusaha menghadang kekuatan Persia pasukan Rustum yang merampas bermacam-macam barang bergulang yang mereka bawa. Rupanya kedatangan pasukan muslimin itu mampu memberikan pukulan secara psikologis terhadap pasukan Persia sehingga mereka ketakutan. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mengambil langkah 1000 menyelamatkan diri dan meninggalkan semua yang mereka miliki. Kemenangan pun berpihak pada pasukan muslimin. Harta rampasan perang pun berhasil mereka dapatkan. Di hari pertama kecamuk perang Qadisiyah antara pasukan muslimin dengan Persia, Asim mampu menjadi bintang di medan laga. Tidak ada yang mengingkari prestasinya saat itu. Dia terpilih karena dengan kecerdasannya serta kemampuannya, dia bisa mengkoordinasikan pertempuran dengan baik. Pada sebuah lembah yang tinggi, tempat dua kekuatan itu bertemu, dia berseru dengan lantang di hadapan pasukannya, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan untuk kalian penduduk negeri ini. Sudah 3 tahun kalian mendapatkan dari mereka apa yang mereka tidak dapatkan dari kalian. Jika kalian bersabar dan berjuang dengan gigih dalam peperangan ini, niscaya kalian akan meraih kemenangan. Allah senantiasa beserta kalian." Kemudian dia berpindah pada satuan militer lainnya. Seraya berdiri di hadapan mereka, dia memberikan pejangan menjelang pertempuran, "Wahai bangsa Arab, sesungguhnya kalian adalah orang-orang pilihan yang akan berhadapan dengan orang-orang terpilih juga. Dan hati kalian ada di surga, sedangkan yang ada dalam hati mereka adalah dunia. Janganlah sampai mereka dengan harapan dunianya lebih bersemangat dari kalian, sedang pada diri kalian ada tujuan akhirat yang senantiasa kalian harapkan. Dan pada hari ini, jangan sampai kalian melakukan suatu perkara yang dapat menjadi aib bagi bangsa Arab di kemudian hari." Dengan semangat menyala-nyala, Asim bergerak ke medan laga, menyerang ke kanan dan ke kiri, layaknya singa kelaparan. Setiap tentara Persia yang ia jumpai tidak disia-siakan. Satu persatu tentara lama berusaha menjauh dari dia, sampai pada akhirnya dia masuk ke tengah-tengah pasukan Persia. Tatapannya tertuju pada salah seorang komandan Persia yang mengendari Baghal, anak keledai hasil perkawinan silang dengan kuda. Melihat Asim, komandan itu mendadak ketakutan dan akhirnya lari meninggal kendaraannya. Dengan menuntun begal itu, Asim kembali menemui Sa'ad. Setelah dia serahkan binatang tersebut, dia kembali lagi ke medan laga. Pasukan muslim terus merayap maju, sedangkan pasukan gajah Persia bergerak ke kanan dan ke kiri berpencar. Maka pasukan muslimin berusaha bergerak mengitari guna menundukkannya, hingga pasukan pejalan kaki saja yang tersisa. Mereka terus berusaha bertahan dan berperang tanpa pertahanan lain. Dan dalam keadaan genting seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus Asim untuk menangani masalah tersebut. Padanya ia berpesan, "Wahai Bani Tamim, bukankah kalian memiliki unta dan keledai? Tidakkah kalian memiliki strategi bagaimana menaklukkan gajah-gajah itu?" "Ya, demi Allah kita akan lakukan itu," jawab Asim singkat. Lantas dia memanggil pasukan Bani Tamim dan menugaskan mereka memanah pasukan gajah tersebut, sambil membantu kawan-kawan yang sedang memutuskan tali-tali pelana di gajah-gajah itu. Asim langsung mengkoordinasikan jalannya aksi para pemanah. Dia juga terus berusaha melindungi pasukan pemanah serta mereka yang sedang bekerja keras memutuskan tali pelana gajah. Dengan sigap mereka bergerak meringkus gajah. Secara serentak mereka tangkap telinganya dan memotongnya. Tak terelakkan, gajah itu pun berteriak sekuat tenaga dan jatuh tersungkur. Kekuatan pasukan Persia semakin melemah, apalagi setelah lebih dari 500 tentaranya tewas terbunuh di hari pertama pertempuran. Inilah hari pertama dari 3 perang Qadisiyah. Asim menjadi bintang peperangan, membela saudara-saudara dan seagama. Tepat di hari yang kedua, datanglah Al-Qoqo bin Amru, saudara Asim.
bersama bala bantuan militer dari Syam. Kedua kakak beradik itu bekerja sama dengan rapi menjalankan strategi militer khusus untuk melumpuhkan kekuatan pasukan Persia. Pada hari ketiga peperangan, pasukan Persia kembali mengerahkan pasukan gajah besar-besaran. Sa'id bin Abi Waqqas lalu bertanya kepada sebagian orang Persia yang telah masuk Islam perihal pasukan Persia itu. Mereka menjawab, mereka terdiri dari pasukan utama dan intelijen. Maka diutuslah Asim dan Al-Qoqa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berpesan kepada mereka, cukup kalian binasakan gajah yang berwarna putih itu. Bila gajah itu mati, pasti akan melumpuhkan semua kekuatan mereka. Sebab gajah yang lain itu hanya pengikut. Masya Allah. Dengan sikap Asim dan Al-Qoqa mengambil 2 pucuk lembing atau tombak bersama beberapa tentara dari pasukan Bani Tamim, mereka berdua melangkah maju. Bantu kami dengan membuat gajah itu bingung, seru mereka berdua pada seluruh pasukan. Lalu mereka arahkan dan ucapkan ujung mata tombak pada mata gajah tersebut, kemudian ke punggung. Adapun Al-Qoqa segera menebas taring gading gajah putih yang sedang limbung itu dengan pedangnya sampai patah. Gajah itu pun kemudian jatuh tersungkur ke tanah dan mati, dan orang Persia yang bersamanya pun juga turut terbunuh. Panglima pasukan khusus di Madain. Sa'ad bin Abi Waqqas berniat membawa pasukannya menyeberangi sungai Tigris untuk membebaskan kota Madain, Ctesifon atau ibu kota Persia. Namun ia memerlukan sebuah pasukan khusus untuk membuka jalan ke Madain dengan misi pertama menyeberangi sungai Tigris. Pasukan pembuka ini diperlukan untuk melindungi pasukan besar kaum muslimin di belakangnya. Saat itu penyeberangan di sungai besar seperti itu sangat sulit dilakukan, apalagi seluruh perahu sudah dibawa lari oleh pasukan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan kepada pasukannya untuk menjadi pasukan pembuka jalan itu. Ia berkata, siapa yang siap menjadi orang terdepan dengan tugas utama memberi perlindungan yang aman untuk kita semua di tepi sungai. Tawaran itu disambut baik oleh ratusan orang tentara Sa'ad. Dan saat memilih 600 orang yang didominasi suku Bani Tamim, pimpinan Asim bin Amru sebagai anggota pasukan khusus pembuka itu. Saat menyerahkan komando sepenuhnya kepada Asim, pasukan ini segera bergerak secara serentak, dan ketika mereka sudah berada di tepi sungai Tigris, Asim menawarkan kepada para anggota pasukannya, siapa yang bersiap berkorban bersamaku? Kita akan terjun lebih dulu ke sungai ini sebelum yang lain. Dengan begitu, kita dapat memantau seluruh tepi sungai ini dari belakang. Tak kurang dari 60 tentara Bani Tamim menyambut tawarannya itu, menyeberangi sungai besar di Irak itu. Mereka itulah yang disebut pasukan khusus. Pasukan kecil ini dibagi lagi dalam 2 kelompok, yaitu sebagian menggunakan keledai betina, yang lain menggunakan keledai jantan. Dengan keledai itulah mereka berenang. Asim memimpin mereka di garis terdepan. Kepada pasukan yang ragu, dia membangkitkan semangatnya. Apa kalian takut menghadapi situasi seperti ini? Kemudian Asim membacakan firman Allah, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Selanjutnya dia tarik kudanya, menceburkan ke sungai, diikuti anggota pasukan khususnya. Namun gerakan Asim dan anak buyutnya ini dilihat oleh pasukan Persia di seberang sungai, dan mereka pun segera menggerakkan kekuatan militer dengan menceburkan diri ke sungai pula. Dapat dibayangkan yang akan terjadi dengan kedua pasukan itu. Di tengah sungai kedua kubu bertemu saling menyerang. Asim, sang pemimpin pasukan muslimin, dengan sigap memberi komando penyerangan. Panah, panah! Serangan pun dimulai. Mata pasukan Persia menjadi sasaran incaran serangan pasukan muslimin. Pada akhirnya pasukan Persia memutuskan untuk mundur. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pasukan muslimin untuk terus menggempur dan mengejar mereka. Banyak tentara Persia yang terbunuh. Kalaupun bisa selamat, mereka harus menanggung kebutuhan akibat lemparan lembing dan panah. Pasukan khusus inilah yang pertama kali berhasil memasuki kota Madain di bawah komando seorang pahlawan pemberani dan perkasa. Dialah Asim bin Amru at-Tamimi. Keberhasilannya menyeberangi sungai dengan pasukan kecil yang dipimpinnya merupakan sebuah peristiwa besar, karena mempermudah masuknya ribuan tentara muslim lainnya di belakang mereka. Yang mendorong terwujudnya prestasi agung ini adalah iman pada Qada dan Qadar, serta keyakinan bahwa seorang tidak akan mati kecuali bila Allah telah menetapkan ajal bagi dirinya. Sejarah kepahlawanan yang diaturkan pada penaklukan kota Madain bukanlah akhir dari lembaran perjalanan karir militernya. Asim meneruskan perjuangannya dengan melibatkan diri kembali kepada penaklukan kota Basra dan wilayah Persia lainnya.
dia bergerak bersama Utbah ibnu Ghazwan. Setelah saat menyelesaikan peperangan di Jalula, Tikrit dan Mosul, Irak Utara, Kurdistan, bersama dengan 800 personel militer, Utbah ibnu Ghazwan bergerak menuju Basra. Sebagian pasukannya berasal dari Bani Tamim, pimpinan Asim bin Amru. Mereka ditugaskan untuk mengeluarkan pasukan Islam pimpinan Al-A'la bin Al-Hadrami dari kepungan pasukan Persia. Asim turut serta dalam setiap peperangan bersama dengan Utbah bin Ghazwan, baik yang terjadi di selatan Irak, Basra maupun di wilayah Persia, Iran. Dan kekuatan militer muslimin ternyata cukup mampu untuk menyapu bersih wilayah-wilayah tersebut dari cengkraman kuku-kuku militer Persia. Asim dan pembebasan Syajistan. Baru saja pasukan muslimin selesai dari misi penaklukan kota Nahawan, Khalifah Umar Ibn Khattab bertekad untuk melanjutkan langkah dengan menaklukkan seluruh wilayah yang ada di dalam kekuasaan Persia. Keputusan strategis ini dia bagi dalam 7 langkah prioritas. Di antara 7 prioritas itu adalah Sajistan. Khalifah Umar menyerahkan agenda penaklukan ini kepada Asim bin Amru dengan kekuatan utama pasukan dari Basra dan didukung oleh kekuatan militer dari Kufah. Selain itu, Khalifah juga menyatakan Abdullah bin Amru untuk mendampingi Asim. Tatkala pasukan berada pada daerah yang tidak jauh dari Basra, Asim coba melakukan konsolidasi militer dalam rangka mengumpulkan seluruh kekuatan serta melengkapi segala keperluan manajerial kemiliteran, kemudian baru bergerak menuju sasaran Sajistan. Penduduk wilayah tersebut sering melancarkan serangan terhadap Kandahar, Turki, dan berbagai wilayah di sekitarnya. Suatu daerah yang memiliki angkatan militer besar, juga wilayah yang luas. Karena itu Umar Ibn Khattab mempertanyakan sepenuhnya mekanisme penaklukan ini kepada panglima perang dia yang perkasa, Asim. Ketika pasukan muslim sampai di daerah perbatasan dengan Sajistan, bertemulah mereka dengan pasukan lawan. Pasukan muslim tak terbendung hingga musuh mundur menuju Zirid, pusat kota Sajistan, serta pangkalan utama mereka di Sajistan. Wilayah ini dilindungi oleh benteng-benteng pertahanan yang terdiri dari parit-parit serta tembok yang mengelilinginya. Cukup sulit menerobos masuk ke dalam kota tersebut. Meski demikian, pasukan muslimin tidak menyerah. Mereka tetap mengepung. Sebagian pasukan ada yang berusaha dengan susah payah melompat masuk melalui berbagai sisi, berusaha masuk ke dalam benteng pertahanan tersebut. Setelah pengepungan berjalan sekian lama, akhirnya mereka mengajukan permohonan damai dengan syarat ladang pertahanan mereka tidak disentuh oleh pasukan muslimin. Akhirnya Asim berhasil menjalankan tugas penaklukan Sajistan yang kemudian menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Islam. Setelah berhasil menaklukkan Sajistan, Asim mendapat mandat dari Khalifah Umar untuk menjadi gubernur di wilayah itu. Di wilayah yang baru itu, karena wilayahnya yang sedemikian luas, Asim harus bekerja keras memperkuat ketertiban di sana. Sebagaimana diketahui, roda pemerintahan di suatu wilayah yang telah ditaklukkan akan dipegang oleh panglima-panglima yang memimpin penaklukan tersebut. Sampai kapan Asim bin Amr menjadi gubernur di Sajistan? Untuk hal ini tak banyak keterangan yang diberikan oleh pakar-pakar sejarah. Asim wafat pada tahun 19 Hijriah bertepatan dengan 640 Masehi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada Asim, panglima kemenangan cerdik yang berperan besar dalam penaklukan dan kekaisaran Persia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.